Halo teman-teman, selamat datang nih di channel Rancang Reka Ruang. Di sini kita akan membahas bagaimana merancang rumah yang bukan hanya nyaman untuk ditinggali, tapi juga estetik dan pastinya punya karakter yang unik. Most people berpikir desain rumah yang indah harus selalu mahal. Padahal dengan pendekatan arsitektur yang tepat, estetika bisa kita hadirkan dengan cara yang sederhana namun tetap fungsional. Nah, di video kali ini nih, kita akan membagikan beberapa tips dan trik bagaimana cara membuat desain rumah yang estetik, sekaligus kita akan melihat contoh penerapan nyata pada proyek yang sedang kami kerjakan. Kalau kita berbicara tentang rumah yang estetik, hal pertama yang harus dipahami adalah konsep desainnya. Konsep inilah yang menjadi pondasi dari keseluruhan proses perancangan arsitektur. Karena apabila sebuah rumah tanpa memiliki konsep yang jelas, desain rumah akan terasa acak nih atau random, tidak punya arah dan seringkali hasil akhirnya justru tidak sesuai dengan harapan kita. Konsep desain berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan semua elemen, mulai dari bentuk bangunan, pilihan material, tata ruang hingga detail interiornya. Dengan konsep yang kuat, rumah tidak hanya indah untuk dipandang, tapi juga relevan dengan kebutuhan penghuni dan konteks lingkungannya. Sebagai contoh, rumah di kawasan tropis seperti di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan orientasi bangunan terhadap matahari, arah angin, serta bagaimana mengurangi panas yang berlebih. Artinya, konsep modern tropis dengan banyak bukaan bisa menjadi sebuah solusi. Sementara, jika klien menginginkan nuansa hangat dan sederhana, pendekatan Japandi atau Skandinavian bisa menjadi pilihan. Atau untuk mereka nih yang menginginkan atau menyukai kesan tegas dan juga raw, gaya industrial dengan material expose dapat menjadi alternatif yang cukup menarik. Jadi, tips dari kita adalah tentukan gaya arsitekturnya sejak awal. Jangan nunggu sampai rumah hampir selesai baru mikirin estetikanya nanti bakal gimana. Karena setiap gaya arsitektur punya prinsip, bahasa bentuk, dan karakter material yang berbeda-beda. Di R3 Studio, kami selalu memulai dengan diskusi mendalam bersama klien. Apa kebutuhan ruangannya, bagaimana aktivitas sehari-harinya berlangsung, dan apa karakter lingkungan di sekitarnya. Dari sanalah, konsep akan lahir secara organik. Salah satu kunci utamanya ada pada proporsi dan skala bangunan. Banyak orang yang mungkin hanya fokus pada tampilan fasadnya saja atau pemilihan material. Padahal tanpa proporsi yang tepat, rumah bisa terlihat janggal, bahkan meski sudah menggunakan material yang mahal. Misalnya nih, tinggi plafon. Plafon yang terlalu rendah akan membuat ruang terasa lebih sempit. Sementara plafon yang terlalu tinggi tanpa pengolahan bisa membuat ruang terasa kosong dan juga dingin. Idealnya kita bisa menggunakan ukuran standar 3 meter atau lebih tinggi jika ingin memberikan kesan yang lega. Dengan catatan harus diimbangi pencahayaan dan ventilasinya yang baik. Setelah plafon, kemudian ada lebar bukaan jendela. Bukaan yang terlalu kecil akan membuat rumah terlihat lebih gelap dan kurang menarik dari luar. Sebaliknya, bukaan yang terlalu besar bisa mengganggu proporsi fasad dan mengurangi privasi di dalamnya. Kuncinya adalah menyeimbangkan antara kebutuhan cahaya, sirkulasi udara, dan komposisi visual pada fasad. Lalu ada ukuran teras. Juga sangat menentukan nih. Teras yang terlalu kecil akan kehilangan fungsi sebagai ruang transisi antara luar dan juga dalamnya. Sementara yang terlalu luas bisa menyita area yang seharusnya dapat digunakan untuk bagian interior rumah. Di salah satu proyek desain yang sedang kami kerjakan, prinsip ini juga pastinya kami terapkan. Rumah 2 lantai dengan lahan terbatas bisa tetap tampil estetik karena kami memperhatikan proporsi setiap elemen, mulai dari tinggi plafon yang memberikan kesan lapang, bukaan jendela yang cukup lebar agar fasad terlihat seimbang, hingga teras yang proporsional nih sebagai area transisi. Dengan pendekatan ini, rumah tidak hanya nyaman secara fungsi saja, tapi juga memiliki karakter estetik yang kuat. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian material.
Material adalah salah satu elemen kunci yang tidak dapat kita lewatkan. Pemilihan material bukan hanya soal tampilan visualnya saja, tapi juga bagaimana material itu dapat berfungsi dan berinteraksi dengan ruang. Nah, misalnya nih, penggunaan kayu bisa memberikan kesan hangat dan juga natural. Kayu sering dipakai untuk lantai, plafon, atau aksen dinding, sehingga menghadirkan nuansa yang lebih hidup dan pastinya dekat dengan alam. Lalu ada beton expose. Material ini identik dengan gaya industrial, memberikan karakter tegas, kokoh, tapi tetap modern. Dengan teksturnya yang alami, beton expose sering digunakan pada dinding atau elemen struktural yang sengaja ditampilkan apa adanya. Sementara itu, kaca menghadirkan kesan modern sekaligus untuk membuka ruang. Kaca bukan hanya memberikan estetika transparansi saja, tapi juga untuk memperkuat hubungan antara interior dan juga eksterior, menghadirkan cahaya alami serta menciptakan kesan luas pada ruang yang sebenarnya terbatas. Nah, tips pentingnya adalah jangan menggunakan terlalu banyak jenis material sekaligus. Cukup pilih 2 atau 3 kombinasi material yang saling melengkapi. Contohnya, kombinasi kayu, kaca, dan juga sedikit aksen beton sudah cukup untuk menghasilkan kesan estetik tanpa membuat tampilan rumah menjadi berlebihan. Dan ini bukan hanya sekedar teori biasa. Rumah dengan lahan terbatas tetap bisa terlihat harmonis dengan memadukan material kayu pada fasadnya, kaca besar untuk bukaan cahaya, dan sedikit aksen beton expose untuk menegaskan karakter bangunannya. Hasilnya, rumah tetap terasa hangat, modern, dan fungsional dengan kombinasi material yang sederhana saja. Adapun kebutuhan pencahayaan alami. Ini adalah salah satu kunci utama yang kadang sering dilupakan. Cahaya matahari yang masuk dengan tepat bukan hanya membuat ruang terasa lebih hidup saja, tetapi juga menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi penghuninya. Nah, tapi ada triknya nih. Posisi jendela harus disesuaikan dengan arah matahari. Misalnya, jendela di sisi timur akan membawa cahaya pagi yang lembut. Sementara bukaan di sisi barat perlu diberi pengendali seperti kisi-kisi atau secondary skin agar panas sore tidak berlebihan. Selain itu, penggunaan skylight di area tertentu seperti contohnya di tangga atau ruang keluarga bisa membantu cahaya masuk tanpa harus menambahkan banyak bukaan pada dinding. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus memikirkan sirkulasi udara. Konsep ventilasi silang atau cross ventilation dapat membuat rumah lebih sejuk tanpa selalu mengandalkan pendingin ruangan. Dengan meletakkan bukaan di 2 sisi yang berlawanan, aliran udara bisa bergerak secara bebas dan menciptakan kenyamanan termal yang alami. Semua strategi ini tidak hanya soal estetika semata, tapi juga soal kualitas hidup di dalam rumah. Inilah yang selalu kami terapkan dalam setiap proyek desain kami. Contohnya nih, pada salah satu rumah yang sedang kami rancang, kami memaksimalkan pencahayaan alami melalui jendela lebar di sisi utara dan juga selatan, dipadukan dengan skylight di tengah bangunan ini. Bukaan-bukaan ini bukan hanya menghadirkan cahaya indah sepanjang hari, tapi juga memastikan sirkulasi udara di dalamnya berjalan secara optimal. Hasilnya, rumah terasa terang, lega, sehat sekaligus estetik. Nah, kalau kita bicara tentang estetika rumah nih, kita nggak bisa lepas dari yang namanya interior dan juga tata ruang di dalamnya. Estetika di sini bukan hanya sekedar visual yang tampak, tapi bagaimana ruang terasa lebih nyaman sekaligus punya karakter. Salah satu trik yang dapat digunakan adalah membuat layout open space. Dengan konsep ini, ruang tamu, ruang makan, dan kadang dapur juga bisa dirancang menyatu tanpa adanya sekat penuh. Hasilnya, ruangan terasa jauh lebih lega, sirkulasi pun lebih mudah, dan cahaya alami bisa mengalir lebih optimal. Open space juga membantu rumah terlihat lebih modern dan efisien, terutama untuk lahan yang terbatas. Lalu, mari kita bahas soal warna. Untuk menciptakan kesan estetik, gunakan warna netral sebagai warna dasarnya, seperti putih, abu-abu, atau beige.
Warna-warna ini memberikan kesan tenang dan tidak cepat membosankan. Nah, biar tidak terasa terlalu monoton, kita bisa menambahkan aksen warna atau mungkin ornamen tertentu sesuai karakter penghuni rumahnya. Misalkan saja nih, ada aksen kayu untuk suasana yang lebih hangat, atau juga bisa warna hitam matte untuk nuansa modern industrial. Hal lain yang kadang sering dilupakan adalah furniture dan dekorasi. Banyak orang yang memilih furniture hanya karena bentuknya aja yang unik dan juga mungkin lucu, padahal belum tentu sesuai dengan konsep rumahnya. Padahal estetika sejati justru muncul ketika furniture, dekorasi, dan desain arsitektur saling mendukung. Kursi, meja, lampu hingga elemen dekoratif lainnya harus menjadi bagian dari keseluruhan konsep, bukan elemen yang hanya berdiri sendiri. Selanjutnya, bicara soal penerapan nyata. Prinsip ini juga kami gunakan dalam salah satu proyek desain rumah yang sedang kami kerjakan. Nah, di dalam proyek tersebut kami memadukan open space dengan permainan warna netral, lalu memberikan aksen kayu pada interior untuk memperkuat karakter tropis modern. Furniture dipilih dengan desain yang clean dan juga ringan, agar tetap menyatu dengan arsitektur ruang tanpa membuatnya terlihat penuh. Semua tips itu tidak hanya teori semata saja teman-teman, tapi juga dapat diterapkan dalam setiap proyek desain. Selain itu, tantangan dari arsitek sendiri bahwasanya beberapa klien yang berdatangan masih terkesan awam terkait dengan arsitektur rumah. Seperti pemahaman tentang eksterior, baik itu dari material yang digunakan hingga kebutuhan interiornya. Nah, maka dari itu, nantinya para arsitek kami akan memberikan solusi yang paling terbaik dalam hal mendesain rumah yang menjadi nilai tambah dari sisi kenyamanan, efisiensi, hingga estetika sebuah bangunan. So, membuat rumah yang estetik itu bergantung pada bagaimana arsitektur bisa menjawab fungsi, proporsi, material, cahaya, dan tata ruang dengan seimbang. Jika teman-teman tertarik nih untuk mendesain rumah impian yang estetik sesuai kebutuhan pastinya, jangan ragu untuk hubungi kami ya, R3 Studio di Yogyakarta. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Rancang Reka Ruang untuk konten arsitektur lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam arsitektur.